Sesaat lagi kita akan mengikuti Sekolah Injil Liburan Online Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Kediri. Jangan lupa untuk absen, sebutkan namamu di kolom komentar atau di live chat. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti Sekolah Injil Liburan. Selamat datang di Sekolah Injil Liburan yang kali ini diadakan secara online dengan tema Yesus Sayang Semua. Apa kabar kalian? Puji Tuhan. Kabar baik, sehat, sukacita bersama dengan keluarga di rumah. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yosia Wartono, Pendeta Sarjono, Bapak Ibu Guru yang sudah melayani anak-anak melalui sekolah minggu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada Sekolah Injil Liburan kali ini tidak seperti biasanya, karena pada masa sekarang kita sedang mengalami yang namanya wabah virus corona. Tapi tidak membuat kita patah semangat, kita tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak, 3 hari ke depan kita akan belajar firman Tuhan. Ada cerita teladan, ada cerita Alkitab. Teman-teman kalian nanti akan memuji Tuhan. Kalian bisa mengikuti Sekolah Injil Liburan bersama dengan keluarga. Ayah, ibu, kakak, mungkin ada teman kalian, bisa aja ayo ikut Sekolah Injil Liburan. Kalau biasanya di gereja kalian bersama dengan teman dan saudara, di rumah pun juga bisa dengan teman-teman sepermainan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap belajar firman Tuhan. Di Sekolah Injil Liburan ini kalian banyak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari cerita Alkitab maupun cerita teladan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti Sekolah Injil Liburan. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu yang selama ini sudah mendampingi anak-anak untuk belajar firman Tuhan sekolah minggu online. Kami percaya bahwa apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak adalah untuk memperkuat iman anak-anak. Sekolah Injil Liburan kali ini dengan tema Yesus Sayang Semua. Kebangunan rohani di dalam keluarga akan kita nyatakan. Kebangunan rohani dalam keluarga akan memperkuat iman anak-anak. Selamat mengikuti Sekolah Injil Liburan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, apa kabar Sekolah Minggu Setia Bakti Kediri? Pasti luar biasa. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Yesus tinggal di hati kita. Yesus mengasihi kita dan keluarga kita. Kita bersuka cita dengan seal online. Kita akan mengikuti seal ini dari hari pertama sampai hari ketiga ke depan. Pastinya tetap di YouTube kita di GBI Setia Bakti. Kita semua yang ada di rumah boleh mengikuti seal ini bersama mama, papa, dan seluruh keluarga yang lain.
Oke, mari kita akan mewujudkan kasih kita kepada Yesus karena Yesus mencintai kita. Yesus cinta semua anak. Semua yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama keluarga memuji Tuhan. Kuning dan hitam, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, Korea, Indonesia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, Korea, Indonesia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita semua akan melipat tangan kita semua akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena seal online ini bisa terselenggara. Mari semua tutup mata, kita akan berdoa. Semua menirukan dalam hati kalian. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami semua. Engkau telah memberkati keluarga kami, Engkau telah memberkati gereja kami, Engkau telah memberkati bangsa kami. Sekarang sampai hari ketiga nanti kami akan belajar dalam seal online. Biarlah firman-Mu akan menancap dalam hati kami dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ampunilah semua dosa kami, ajar kami untuk mengucap syukur apapun jawaban doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihan. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku. Alkitab memberitahu, Yesus mati bagiku. Surga buka pintumu, hutang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku. Alkitab
Alkitab memberitahu kita akan kasih-Nya. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Semua akan mengikuti teman-teman kalian. Janji membaca Alkitab. Saya berjanji untuk membaca Alkitab. Saya berjanji untuk membaca Alkitab Dan merenungkannya setiap hari. dan merenungkannya setiap hari. Alkitab adalah firman Allah Alkitab adalah firman Allah yang menjadi terang bagi hidup saya. yang menjadi terang bagi hidup saya. Saya akan memegang firman Tuhan Saya akan memegang firman Tuhan dan melakukannya sebagai tanda kasih saya sebagai tanda kasih saya pada Tuhan Yesus. pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena anak-Mu siap mendengar firman-Mu, ajar kami untuk mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Hari ini Bu Sri akan menceritakan Alkitab dengan judul Membiasakan Diri Datang kepada Anak-anak kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Dia bersama murid-muridnya selalu memberitakan firman Tuhan, selalu memberitakan Injil, menyembuhkan dan mengajar mereka di bait Allah ataupun di mana Dia berada. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama-sama muridnya sedang selesai memberitakan Injil. Mereka sudah seharian dan sementara mereka beristirahat. Nah, datanglah para ibu-ibu yang datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa anak-anak. Dan anak-anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus oleh karena ibu-ibu mereka ingin bahwa anak-anak itu diberkati. Karena Tuhan Yesus selalu memberkati orang dan memberikan kesembuhan, memberikan kesukacitaan. Tetapi murid-muridnya melihat, mengapa anak-anak itu datang ke sini? Ayo pergi, jangan mengganggu guru yang sedang istirahat. Karena murid-murid tidak tahu bahwa dengan menghargai Tuhan Yesus, dia harus memberikan waktu untuk beristirahat. Tetapi Yesus melihat murid-muridnya seperti itu tidak senang. Lalu dia melerai murid-muridnya. Mengapa kamu melakukan itu? Jangan kamu menghalang-halangi anak-anak ini datang kepadaku. Karena anak-anak inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan sikap bagaimana menghargai anak-anak, menghargai setiap orang walaupun dia orang yang masih kecil, tetapi dia adalah seorang pribadi. Dia perlu dikasihi dan anak-anak itu diterima. Dan kemudian anak-anak ini datang di pangkunya dan Tuhan Yesus menumpangkan tangannya untuk memberkatinya. Nah, anak-anak, kalian semua adalah anak-anak yang sangat dihargai, anak-anak yang sangat dikasihi, dan begitu kasih Allah memberkati dan ingin menunjukkan
melalui kedatangan Tuhan Yesus, dengan sikap sayangnya, sikap kasih sayangnya inilah menunjukkan bahwa Allah mengasihi setiap pribadi. Bahkan kita ini dianggap sebagai salah satu biji matanya. Bagaimana kita memelihara biji mata? Pasti sangat dihemat, sangat disayang, sangat dihargai. Oleh karena itu Allah menganggap setiap pribadi kita, baik anak-anak, juga menjadi pribadi yang sangat dikasihi, sangat dihargai. Dan begitu berharganya, maka Allah datang ke dunia ini dengan berupa Tuhan Yesus, berupa manusia Tuhan Yesus, tetapi yang bersifat Allah, sehingga supaya kita tahu begitulah kasih dan sifat Allah yang mengasihi dan menghargai kita. Oleh karena itu anak-anak, karena kita sangat dihargai Allah, karena kita anak-anak yang patut mendapat berkat-Nya, mari kita datang. Mari kita datang kepada Allah dan membiasakan diri kita datang kepada Tuhan Yesus. Di mana kita bisa datang kepadanya? Bisa kita datang ke gereja, kita menunjukkan bakti hormat kita kepada Allah dengan berbakti di gereja, ataupun di setiap rumah kita masing-masing dengan doa, dan kita bicara kepada Allah, dan juga kita akan membaca Alkitab. Allah berbicara kepada kita. Demikianlah cerita Alkitab ini, Allah yang mengasihi kita, dan mari kita membiasakan diri datang kepadanya. Amin. Semua boleh bertepuk tangan yang ada di rumah. Yesus sayang. Shalom, apa kabar anak-anak, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita kembali dalam SIL, Sekolah Injil Liburan Online. Saya percaya bahwa kalian yang ada di rumah bersama dengan orang tua kalian, dengan semangat mengikuti SIL ini dengan penuh sukacita. Dalam cerita teladan kali ini, Paulus ingin mengambil sebuah tema, yaitu Saulus bertobat dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1, sebelum Saulus bertobat, dikatakan dalam firman Tuhan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap iman besar. Bagaimana kita belajar dari seorang yang bernama Saulus, seorang yang ingin membunuh, ingin membinasakan, ingin memusnahkan setiap orang-orang yang ingin mengikut jalan Tuhan. Tetapi pada saat Saulus berada di Damsyik dan berjalan ke Damsyik pada waktu itu, kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan Saulus. Dia rebah
ke tanah, dia tersungkur, dan pada saat dia bangun, dia tidak bisa melihat. Kuasa Tuhan bekerja, sehingga pada waktu itu Saulus merasakan hadirat Tuhan, sehingga dia akhirnya merasakan bahwa dia menjadi orang yang berdosa, orang yang tidak layak, di mana hidupnya sebelumnya hidup memusuhi, menentang ajaran Kristus. Teman-teman, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Saulus pada saat dia bertemu dengan Tuhan di hari ketiga, selama 3 hari dia tidak bisa melihat dan dia tidak makan dan minum. Lalu Tuhan menyuruh seorang yang bernama Ananias untuk bertemu dengan dia. Melalui Ananias murid Tuhan, Saulus dijamah matanya sehingga bisa melek lagi. Itu semua karena kuasa Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan kepada Saulus, di mana Saulus dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, walaupun dia seorang yang menghujat Tuhan sebelumnya, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, dia dipilih Tuhan menjadi alat Tuhan. Setelah itu, Saulus menjadi sembuh. Dia bisa melihat kembali, dan saat itu dia bertobat, dan dia mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat di dalam kehidupannya. Teman-teman, anak-anak dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita pasti memiliki pengalaman bagaimana kita percaya dan bertobat mengakui dosa-dosa kita. Pada cerita teladan kali ini, kita belajar dari kehidupan Saulus, di mana pada saat dia mendengar suara Tuhan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Disitulah dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan adik-adik, teman-teman semuanya? Maukah engkau bertobat dari dosa-dosamu? Maukah engkau meninggalkan dari cara hidupmu yang lama? Marilah kita semua bersama-sama untuk kita mencontoh kehidupan Saulus. Setelah dia bertobat, setelah dia mengaku percaya, dia dibaptiskan dan hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan memakai Saulus dengan luar biasa. Dan setelah dia bertobat, namanya tidak lagi Saulus, tetapi namanya berganti Paulus. Dan dia dipakai Tuhan mengabarkan Injil ke seluruh negeri, ke seluruh bangsa, supaya setiap orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya setiap orang yang hidupnya berlaku serong, berlaku jahat, mereka bertobat. Nah, teman-teman, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita menggunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita, untuk kita bertobat, untuk kita percaya dengan iman kita, dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita masing-masing. Maukah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Maukah engkau menerima Dia menguasai hidupmu 100%, menguasai seluruh kehidupanmu, sehingga hanya Tuhan yang selalu engkau percayai, hanya Tuhan yang selalu engkau sembah. Kiranya melalui cerita teladan pada kesempatan sil kala ini, adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah mati, yang telah bangkit bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Percayalah bahwa di dalam Dia, jika kita percaya, mengaku dengan mulut kita bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, maka engkau pasti akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Terimalah Tuhan Yesus di dalam hidupmu masing-masing sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Kiranya cerita teladan yang mengisahkan, yaitu Pak Paulus, mengajarkan kepada kita
untuk kita selalu setia, untuk kita mau seperti Paulus bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, menuju cara hidup yang baru, untuk mengikut Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati adik-adik, teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita semua sudah menyelesaikan sekolah Injil Liburan hari yang pertama. Dan sebelum kita akhiri, mari kita bersama menutup di dalam doa. Mari kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita siapkan diri kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada Sekolah Injil Liburan Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu sehingga setiap anak-anak yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Dan kami serahkan Tuhan pemeliharaan di dalam iman dan kasih mereka sehingga di dalam kehidupan mereka boleh terpancar kasih Tuhan yang nyata. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga, bagi anak-anak masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kesehatan, dan biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa hadir di dalam keluarga setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan untuk serangkaian acara Sekolah Injil Liburan pada hari-hari berikutnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Sekolah Injil Liburan ini boleh membawa berkat, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi yang boleh mengikutinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikianlah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.